Dari presentasi hasil diskusi yang telah kalian sajikan tadi, wah, Ibu bangga sekali. Ternyata semua siswa-siswi Ibu ini cerdas dan pintar-pintar ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan lanjutan terkait materi inflasi, permintaan, dan penawaran uang. Silahkan kalian simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip. Nah, jadi anak-anak, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang secara umum dan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama, dan biasanya selalu dibarengi dengan penurunan nilai mata uang. Nah, mengapa demikian? Karena ketika harga barang yang sifatnya itu selalu mengalami kenaikan, sedangkan nilai mata uang kita yang sifatnya tetap tidak berkembang, nah maka terjadilah degradasi atau penurunan nilai mata uang itu sendiri. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan nih, kalau kenaikan itu terjadi, misalnya ada kemungkinan kembali normal nih Bu, apa itu masuk ke dalam kategori inflasi? Nah, kalau itu tidak bisa dikategorikan inflasi gitu ya, seperti misalnya yang terjadi pada hari raya ya, ketika harga barang-barang itu naik, namun ada kemungkinan kembali normal kembali di bulan depan, itu tidak bisa dikatakan inflasi, karena kan kembali ke syarat dari pengertian inflasi itu sendiri, bahwa inflasi itu adalah kenaikan yang terjadi secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang relatif lama. Jadi kalau misalnya kenaikan itu terjadi hanya dalam kurun waktu yang singkat dan tidak kontinu, maka itu tidak bisa disebut dengan inflasi. Nah, kemudian kalau misalnya kenaikan harga barang itu hanya terjadi pada satu atau dua barang, apakah itu bisa juga disebut dengan inflasi? Nah, itu juga tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kalau kenaikan harga barang tadi itu berdampak kepada sebagian besar harga barang lain gitu. Jadi meluas ke kegiatan ekonomi yang lain. Seperti misalnya Ibu beri contoh pada kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, dimana ketika harga BBM naik, maka otomatis harga angkutan menjadi naik. Kemudian distribusi, ongkos distribusi pengiriman barang menjadi naik juga. Kemudian biaya produksi bagi perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak juga ikut naik. Nah, sehingga faktor-faktor yang tadi Ibu sebutkan itu akan berdampak kepada harga jual suatu produk menjadi lebih mahal, menjadi naik gitu. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi itu sendiri? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan secara umumnya pada kegiatan diskusi tadi. Nah, di sini Ibu akan menambahkan kembali. Nah, penyebab dari inflasi itu sendiri diantaranya satu, terjadi karena bertambahnya jumlah uang beredar, atau disebut juga dengan kuantiti teori inflasi, di mana inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar itu bertambah. Jadi ketika jumlah barang yang tersedia di pasar itu tetap gitu ya, sedangkan jumlah uang beredar bertambah lebih besar, misalnya 2 kali lipat, maka itu akan menyebabkan harga barang pun ikut naik gitu, lebih mahal, bahkan 2 kali lipat juga gitu. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu diakibatkan oleh tarikan permintaan atau demandful inflasi, di mana inflasi ini terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat terhadap suatu barang itu meningkat, menguat gitu ya, sehingga memunculkan suatu keinginan yang berlebihan untuk memiliki, untuk memanfaatkan barang tersebut gitu, sehingga hal itu berdampak gitu ya terhadap harga barang itu sendiri ketika permintaannya naik sementara kapasitas persediaan barangnya itu tetap, penawarannya itu tetap gitu ya, maka terjadilah kenaikan harga. Nah, seperti misalnya Ibu beri contoh nih, dulu saat pertama adanya pandemi COVID-19 ya, jumlah permintaan terhadap masker itu melonjak naik gitu ya, bahkan lebih banyak gitu permintaannya dari biasanya, sedangkan jumlah barang yang tersedia itu tetap gitu di pasaran, penawarannya juga tetap.
Nah, maka dari itu berdampak pada harga masker itu sendiri yang ikut-ikutan melonjak menjadi lebih mahal dari biasanya. Nah, sebagaimana dapat kalian lihat pada kurva di samping. Nah, dapat kalian lihat ya, ketika permintaan berada di D1, maka harga keseimbangannya itu ada di P1 dan Q1 ya. Namun ketika permintaannya itu bergeser ke sebelah kanan menjadi D2 gitu ya, maka harga keseimbangannya juga akan berubah menjadi P2 dan Q2 gitu. Nah, kemudian penyebab yang ketiga itu ada dorongan kenaikan biaya produksi atau disebut juga dengan cost push inflasi. Nah, inflasi ini disebabkan karena dorongan atau desakan dari biaya atau ongkos faktor-faktor produksi yang menjadi naik gitu dalam jangka waktu tertentu gitu, naik biayanya. Contohnya seperti misalnya desakan kenaikan upah gitu, kemudian kenaikan bahan baku, kemudian kenaikan bahan bakar, sehingga akan berhubungan pada distribusi barang. Nah, dengan begitu maka harga barang pun akan ikut naik. Nah, sebagaimana dapat kalian lihat pada kurva berikut. Nah, ketika penawaran itu berada di S1 ya, maka harga keseimbangan itu berada pada P4 dan Q4. Nah, namun ketika penawarannya itu bergeser ke sebelah kiri gitu ya, ke S2, maka harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangannya pun akan berubah ke P5 dan Q5 gitu. Jadi dalam artian ketika persediaan barang ini banyak, sedangkan permintaannya itu misalnya sedikit ya, maka harga pun akan lebih murah karena produsen ingin cepat-cepat si barangnya ini habis gitu. Nah, namun ketika sebaliknya, ketika permintaan naik gitu ya, sedangkan persediaan barangnya sedikit, maka produsen akan memanfaatkan momen tersebut dengan menaikkan harga barang, karena pasti gitu ya, konsumen itu berapapun harganya pasti akan dibeli karena ada suatu desakan kebutuhan gitu. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis dari inflasi itu sendiri? Nah, jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu ada 4 ya. Yang pertama ada inflasi ringan, di mana inflasi ringan ini adalah inflasi yang dikategorikan pada jenis yang tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu berefek atau berakibat parah gitu ya, di mana persentasenya itu ada di bawah 10% gitu dalam setahun, atau disebut juga dengan creeping inflasi atau inflasi ringan merayap gitu ya. Kemudian jenis inflasi yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini itu terjadi pada kisaran sekitar 10% sampai 30% dalam setahun. Nah, mana inflasi ini dikategorikan pada jenis inflasi menengah. Nah, namun ketika dibiarkan gitu ya, tidak segera diatasi, maka inflasi ini akan berakibat berbahaya, akan memberi akibat yang parah gitu. Nah, kemudian inflasi yang ketiga ada inflasi berat. Mana jenis inflasi ini adalah jenis inflasi pada persentase 60 sampai 100% dalam setahun. Nah, kemudian inflasi yang keempat ada inflasi sangat berat atau disebut juga dengan inflasi hiperinflasi gitu. Dimana inflasi ini itu masuk kategori paling parah akibatnya gitu, sebab berkisar lebih dari 100% gitu. Kemudian ada pertanyaan nih, dalam menghitung laju inflasi itu bagaimana Bu? Ya, nah kalian bisa menggunakan 2 cara dalam mengukur laju inflasi. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan data indeks harga konsumen, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang indeks harga, berikut cara perhitungannya gitu ya. Jadi indeks harga itu bisa digunakan sebagai indikator pengukuran laju inflasi gitu. Nah, dengan cara masukkan indeks harga konsumen tahun sekarang, kemudian dikurangi indeks harga konsumen tahun dasar, kemudian dibagi indeks harga konsumen tahun dasar, baru dikali 100% gitu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan GDP deflator gitu ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu bahas ya apa itu deflator. Nah,
Caranya yaitu dengan memasukkan GDP deflator tahun sekarang, kemudian dikurangi GDP deflator tahun dasar, kemudian dibagi GDP deflator tahun dasar, baru dikali 100%. Nah, jadi kalian tinggal milih saja mau menggunakan cara yang pertama, menggunakan indeks harga konsumen, atau cara yang kedua gitu ya, menggunakan GDP deflator. Jadi tergantung disesuaikan dengan soalnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa sih Bu yang dimaksud dengan indeks harga konsumen dan deflator itu, GDP deflator itu apa bedanya gitu ya. Nah, perbedaan antara indeks harga konsumen dengan GDP deflator itu, pertama, kalau indeks harga konsumen itu mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga saja gitu ya. Sedangkan GDP deflator itu mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian, termasuk barang yang dibeli pemerintah dan sektor usaha atau rumah tangga produsen gitu. Kemudian perbedaan yang kedua itu, kalau indeks harga itu digunakan untuk mengukur barang yang diimpor dari negara lain gitu. Selain barang dari dalam negeri juga bisa mengukur barang yang diimpor dari negara lain. Sedangkan kalau GDP deflator itu hanya mengukur barang dari dalam negeri saja, tidak dengan barang yang diimpor dari luar negeri. Kemudian perbedaan yang ketiga itu, indeks harga konsumen hanya mengukur rata-rata perubahan harga barang tertentu saja. Sedangkan kalau GDP deflator itu mengukur nilai-nilai perubahan harga secara keseluruhan gitu. Jadi tidak hanya pada harga barang tertentu saja, tapi keseluruhannya GDP. Nah, agar lebih jelas, Ibu akan kasih contoh soal ya. Coba kalian simak dan perhatikan. Soal yang pertama yaitu perhatikan tabel IHK berikut. Nah, ini tabelnya ya, ada daftar IHK dari tahun 2006 sampai 2009. Nah, pertanyaannya, carilah tingkat inflasi tahun 2008. Soal ini Ibu ambil dari soal UN pada tahun 2010 ya, anak-anak. Dan ini adalah daftar pilihan gandanya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus menentukan mana IHKN, IHK tahun yang dicari, dan mana IHKO atau tahun yang dijadikan tahun dasar. Nah, dari soal ini kan sudah diketahui ya bahwa yang dicari itu adalah tahun 2008. Jadi IHKN-nya adalah tahun 2008, yaitu sebesar 114%. Nah, kita tulis di sini. Nah, di soal kan tidak diketahui ya mana tahun dasarnya. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini kita gunakan dulu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007. Nah, berarti IHKO-nya sebesar 109%. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus laju inflasi. Jadi IHKN-nya ini tinggal kalian ganti dengan 114 dan IHKO-nya kalian ganti dengan 109%. Begitupun dengan IHKO yang di bawah ini ya. Maka jadinya seperti ini. Berarti 114 dikurangi 109 dibagi 109 dikali 100%. Nah, kita selesaikan dulu yang di atasnya. 114 dikurangi 109. Nah, hasilnya adalah 5. Kemudian dibagi 109 baru dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 0,0458. Kemudian baru dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 4,59%. Maka jawaban yang paling tepat adalah C ya. Nah, dari hasil persentase yang dihasilkan perhitungan ini berarti ini masuk ke kategori jenis inflasi apa? Ayo, ringan, sedang, berat, atau hyperinflasi? Nah, ya betul sekali. Ini masuk ke kategori inflasi ringan karena berada di bawah 10%. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Misalkan diketahui pada tahun 2018 besarnya GDP deflator yaitu sebesar 200. Sedangkan pada tahun 2019
itu sebesar 250. Nah, hitunglah laju inflasi pada tahun 2019. Nah, yang diketahui ini adalah GDP deflator ya. Maka kita gunakan rumus GDP deflator untuk menghitung laju inflasinya. Karena yang ditanya itu tahun 2019, maka GDP deflator N-nya sebesar 250. Sedangkan GDP deflator O-nya berarti tahun 2018 sebesar 200. Nah, kita masukkan ke dalam rumus laju inflasi menggunakan rumus GDP deflator. Nah, ini rumusnya. Nah, GDP deflator N kita ganti dengan 250. Kemudian dikurangi GDP deflator O yang kemudian nanti kita ganti dengan 200. Kemudian dibagi GDP deflator O yaitu sebesar 200 juga. Nah, baru dikali 100%. Nah, seperti ini ya. 250 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 100%. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang atas. 250 dikurangi 200 hasilnya berapa? 50. Dibagi 200 dikali 100%. Nah, 50 dibagi 200 hasilnya yaitu sebesar 0,25. Kemudian dikali 100%, setelah dikalikan hasilnya sebesar 25%. Nah, ini adalah laju inflasi tahun 2019. Nah, sekarang menurut kalian 25% ini ada di kategori inflasi apa? Ayo. Ya, benar. Ini masuk kategori inflasi sedang ya anak-anak, karena persentasinya berada di antara 10 sampai 30%. Nah, baik, tadi kan kita sudah mempelajari ya tentang apa itu inflasi, jenis-jenis inflasi, kemudian cara perhitungan inflasi. Nah, maka kalian harus pahami ya anak-anak bahwa inflasi ini sebenarnya baik untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara, asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Sedangkan inflasi yang berada pada tingkat yang tinggi dan tidak stabil, nah inilah inflasi yang justru akan menyebabkan kerugian perekonomian. Karena inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Kemudian kesenjangan pendapatan akan semakin lebar. Selain itu, inflasi yang tinggi juga akan menghambat investasi produktif di suatu negara. Kemudian bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Seperti halnya yang pernah terjadi di Indonesia pada waktu krisis ekonomi moneter tahun 1998 yang menyebabkan harga barang itu terus melonjak naik. Kemudian angka PHK mencapai 20 juta orang, hingga jumlah penduduk miskin itu bisa mencapai 50% dari total penduduk Indonesia. Nah, besar sekali kan dampak yang ditimbulkan dari inflasi. Nah, maka kita harus kenali dampak dari inflasi. Nah, yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap. Nah, bagi seseorang yang memiliki pendapatan tetap, inflasi ini akan merugikan karena pendapatan yang diperoleh atau diterimanya itu tetap, sedangkan harga barang makin hari makin mahal. Nah, maka hal ini berdampak pada penurunan daya belinya. Kemudian kedua, bagi para penabung. Nah, bagi para penabung, inflasi ini juga merugikan karena nilai mata uang akan semakin turun. Oleh karena itu, orang menjadi enggan untuk menabung. Kemudian bagi kreditur. Nah, bagi kreditur atau orang yang meminjamkan uang, inflasi ini juga merugikan karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat meminjamkan uang gitu. Kemudian sebaliknya, kalau bagi debitur atau orang yang meminjam uang, inflasi ini justru akan menguntungkan karena saat pembayaran utang kepada kreditur gitu ya, nilai uang itu akan lebih rendah jika dibandingkan pada saat meminjam uang gitu. Contohnya misalnya ya, ibu akan meminjamkan uang kepada teman ibu,
sebesar 500.000. Nah, pada saat itu meminjamkan uang kepada teman ibu, 500.000 itu setara dengan 1 gram emas. Nah, kemudian teman ibu mengembalikan uang yang dipinjam tadi setelah 2 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, sebesar nominal yang sama yaitu 500.000. Namun setelah ibu bandingkan, ternyata uang 500.000 itu tidak cukup untuk membeli 1 gram emas ya. Nah, maka dari itu bagi ibu kreditur ini itu merugikan, sedangkan bagi teman ibu yang meminjam gitu ya, ini menguntungkan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi inflasi? Nah, cara untuk mengatasi inflasi diantara pertama dengan menerapkan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang pertama yaitu dengan menerapkan politik uang ketat atau diskonto. Nah, dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat itu akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank ketimbang dipegang sendiri di rumah gitu ya. Nah, maka dari itu lama-kelamaan jumlah uang beredar itu akan berkurang. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu dengan menerapkan politik pasar terbuka. Nah, yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga yang kemungkinan nanti akan dibeli oleh masyarakat. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu dengan politik cash ratio, yaitu menaikkan cadangan kas di bank gitu. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu dengan menerapkan kredit selektif gitu, yaitu dengan melakukan pengetatan perkreditan gitu. Kemudian kebijakan selanjutnya ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi yaitu yang pertama dengan menaikkan tarif pajak. Kemudian kedua, menekan anggaran atau mengurangi anggaran belanja pemerintah gitu, sehingga mengurangi pengeluaran gitu. Terus meminjam uang atau dana dari simpanan masyarakat. Kemudian kebijakan lainnya bisa dengan menentukan tingkat output, menentukan tingkat harga maksimum dan minimum, dan masih banyak cara mengatasi inflasi yang lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas dulu tentang permintaan uang ya. Nah, permintaan uang, apa sih permintaan uang itu? Nah, permintaan uang adalah sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan ekonomi gitu. Nah, di mana berdasarkan teori gitu ya, permintaan uang ini dibagi menjadi dua. Ada teori permintaan uang menurut Keynes dan ada teori kuantitas uang klasik gitu ya. Nah, untuk teori permintaan uang Keynes itu dinyatakan bahwa ada 3 motif yang mendasari yang mendorong masyarakat untuk melakukan permintaan uang. Nah, motif yang pertama yaitu ada motif transaksi. Nah, jadi masyarakat itu berkeinginan memegang uang itu dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan transaksi mereka sehari-hari. Seperti misalnya kegiatan transaksi jual beli gitu ya, yang membutuhkan uang tunai untuk melunasinya gitu kan, atau ketika kalian beli buku, beli pulpen di toko gitu ya. Kemudian motif yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga ini itu dilakukan untuk persiapan dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga gitu. Misalnya sakit, kecelakaan. Nah, itu kan merupakan suatu keadaan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan gitu ya, terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Contoh sederhananya itu seperti misalnya ketika kalian akan bepergian, kalian menyimpan uang 10.000 di jok motor gitu ya, dengan tujuan karena misalnya takut di jalan nih habis bensin atau terjadi kebocoran ban gitu kan. Nah, itu kalian secara sederhananya sedang melakukan motif berjaga-jaga gitu ya, dalam persiapan menghadapi suatu hal yang tidak diinginkan, tidak terduga gitu ya. Kemudian motif selanjutnya ada motif spekulasi atau motif untung-untungan gitu. Misalnya ketika kalian membeli emas atau membeli saham pada saat harganya sedang rendah, nah, dan kemudian kalian berniat untuk menjual emas atau menjual saham itu ketika harganya sedang naik. Nah, itu kalian sedang melakukan motif spekulasi, motif untung-untungan. Nah, karena dari selisih harga jual dan harga beli itu kalian akan menghasilkan suatu keuntungan. Nah,
antara kalian mendapatkan keuntungan atau kerugian itu masih dalam kategori pendugaan saja, baru coba-coba gitu kan. Kemudian teori selanjutnya ada teori kuantitas uang klasik. Nah, teori kuantitas uang klasik itu yang pertama menurut David Ricardo. David Ricardo itu mengemukakan bahwa kuat lemahnya nilai uang itu sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Nah, apabila jumlah uang yang beredar itu naik gitu ya, 2 kali lipat, maka nilai uang itu akan turun jadi setengahnya gitu. Nah, sebaliknya apabila jumlah uang yang beredar itu turun setengahnya dari semula, maka nilai uang itu akan naik jadi 2 kali lipat gitu. Nah, kemudian pendapat dari David Ricardo ini disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang itu sendiri. Nah, jadi menurut David Ricardo dan Irving Fisher itu penurunan nilai uang itu sama artinya dengan menaiknya tingkat harga. Nah, pendapat dari teori kuantitas uang klasik ini itu dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu MV sama dengan PT, yang mana M ini adalah money atau jumlah uang yang beredar gitu ya, kemudian V ini adalah velocity yaitu kecepatan peredaran uang, P ini adalah price ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan price yaitu tingkat harga, kemudian T jumlah transaksi barang dan jasa. Nah, di mana dari MV sama dengan PT ini kita akan mendapatkan 4 rumus turunan. Nah, di mana jika kalian ingin mencari M gitu ya, nilai M-nya, maka kalian harus menghitungnya dengan cara PT dibagi V gitu. Kemudian kalau kalian ingin mencari V atau kecepatan peredaran uangnya, maka kalian harus mencarinya dengan cara mengalihkan PT kemudian dibagi M. Kemudian ketika kalian ingin mencari P-nya nih, price harganya berapa, tingkat harganya berapa, belum diketahui, maka kalian bisa menghitungnya dengan cara M kali V kemudian dibagi T. Nah, terakhir, rumus turunan yang terakhir, ketika kalian ingin mencari T, jumlah transaksi barang dan jasa, maka kalian bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan M dengan V kemudian dibagi P ya. Nah, selanjutnya yaitu terkait faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang pertama yaitu kekayaan masyarakat. Nah, ketika kekayaan masyarakat atau kekayaan seseorang itu meningkat, maka permintaan akan uang pun ikut meningkat. Karena kebutuhan orang tersebut akan ikut bertambah gitu ya, seperti misalnya tambahan biaya perawatan rumah gitu ya, karena rumahnya juga semakin mewah gitu. Kemudian biaya kebersihan dan keamanan juga akan ikut bertambah naik gitu. Kemudian biaya listrik juga naik gitu. Nah, hal itu memicu kenaikan permintaan uang. Nah, kemudian yang kedua ada faktor terkait tingkat harga. Nah, ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan uang juga akan ikut naik. Nah, contohnya ketika bulan puasa nih dan menjelang lebaran, biasanya kan harga sembako itu naik ya. Nah, pada saat itu orang akan membutuhkan uang dalam jumlah yang relatif lebih banyak dari biasanya untuk membayar harga barang yang dibutuhkan. Nah, pada saat itulah permintaan uang akan naik. Kemudian faktor yang ketiga ada tersedianya fasilitas kredit. Nah, ketika fasilitas kredit dipermudah gitu ya, bunganya diperendah, syarat-syaratnya juga dimudahkan, maka pasti seseorang akan tertarik untuk meminjam uang gitu, sebab dia merasa saya mampu untuk mengembalikannya gitu. Sehingga permintaan uang akan ikut meningkat dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian yang kelima ada faktor sistem pembayaran yang berlaku. Nah, dengan dipermudahnya fasilitas kredit tadi gitu ya, maka sistem pembayaran pun akan lebih disesuaikan gitu ya. Jadi masyarakat itu akan bebas menggunakan kartu kreditnya gitu ya, bukan dengan uang cash. Maka orang akan lebih banyak melakukan pembelian gitu karena ada kelonggaran fasilitas kredit tadi. Masih berkaitan dengan faktor yang keempat. Kemudian yang kelima ada kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Nah, jika pendapatannya masyarakat itu dikatakan tidak pasti gitu ya, maka dia akan menekan
konsumsinya. Dalam artian mereka akan lebih selektif mana yang dibutuhkan, mana yang tidak gitu, disesuaikan dengan pendapatannya yang tidak pasti. Nah, tapi ketika pendapatan seseorang itu memiliki kepastian gitu ya, maka seseorang itu akan berusaha untuk menaikkan daya belinya, konsumsinya gitu ya. Baik, setelah menjelaskan tentang permintaan uang, sekarang kita akan membahas tentang penawaran uang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penawaran uang? Penawaran uang itu adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar gitu ya untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Di mana jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada M1 atau narrow money. Nah, jenis uang ini adalah jenis uang yang paling cair karena dapat segera dibelanjakan. Yang mana M1 ini terdiri dari uang kartal, uang viral gitu ya. Dimana uang kartal itu yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya, seperti uang kertas, uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan kalau uang viral itu adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank umum, seperti contohnya giro, cek, kartu kredit gitu ya, wesel. Kemudian jenis uang yang kedua ada M2 atau brown money. Yang mana brown money ini merupakan penggabungan antara uang kartal, uang viral, dan uang kuasi. Nah, uang kuasi itu adalah near money atau uang dekat, karena dapat diartikan sebagai bentuk kekayaan finansial yang dapat segera dicairkan atau diuangkan. Yang mana contohnya seperti deposito jangka pendek. Kemudian contoh lainnya ada tabungan atau simpanan kalian di bank, di mana ketika kalian membutuhkan uang, maka tabungan atau simpanan ini bisa segera kalian tukarkan ke uang kartal. Kemudian jenis yang ketiga ada M3, yang mana M3 ini merupakan penggabungan antara uang kartal, uang viral, uang kuasi, dan deposito berjangka panjang. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang? Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran uang diantaranya pertama ada kebijakan moneter, yaitu yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian surat berharga gitu ya. Kemudian tingkat suku bunga, fasilitas kredit gitu. Kemudian faktor yang dipengaruhi oleh pendapatan gitu. Yang mana ketika pendapatan naik, maka penawaran uang juga akan ikut naik gitu ya. Dalam artian antara pendapatan dengan penawaran uang itu berbanding lurus. Nah, contohnya seperti pada saat ada kenaikan atau ada pengumuman kenaikan UMR nih, maka pemerintah harus segera mempersiapkan ketersediaan uang gitu ya, sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi ketika UMR-nya naik, maka ketersediaan uang pun harus ikut naik gitu. Kemudian selanjutnya terkait keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Nah, keseimbangan permintaan penawaran uang itu mencerminkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Nah, dengan asumsi bahwa variabel ekonomi makro lainnya itu tetap gitu ya. Jadi keseimbangan ini disebut juga dengan keseimbangan pasar uang atau sektor moneter gitu. Mana dinotasikan dengan LM ya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi inflasi, permintaan, dan penawaran uang ini? Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu ada lembar evaluasi peserta didik. Silahkan kalian isi, dan setelah diisi, silahkan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Dan jangan lupa baca petunjuk pengerjaannya juga ya. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan membahas materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Silahkan di rumah kalian baca-baca dan pelajari dengan baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan lembar evaluasi peserta didiknya dan kumpulkan tepat waktu ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.